Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa KKN Tematik Universitas Mataram periode 2021-2022 Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan dosen pembimbing Profesor Insinyur Jalaluddin Emrur SC PhD. Dengan anggota kelompok beranggotakan 7 orang yang bertemakan RPL, Rumah Pangan Lestari, dengan judul upaya pemanfaatan limbah rumah tangga serta pemanfaatan lingkungan pekarangan secara optimal guna mewujudkan program LPL di Desa Sukadana, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Yang pertama itu pendahuluan, yaitu potensi Desa Sukadana. Desa Sukadana memiliki banyak potensi, baik dalam bidang tenun, jajan khas, kerajinan kayu, peternakan, serta pertanian yang berada dalam lingkup desanya. Salah satu potensi yang paling menonjol di Desa Sukadana adalah pada bidang pertanian dan peternakan. Sebagian besar warga masyarakat di Desa Sukadana memiliki kemampuan bertani, serta lahan masing-masing untuk menanam tanaman seperti padi, kedelai, dan jagung. Namun, meskipun potensi desa adalah pertanian, masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sangat sering terjadi dan dihadapi oleh masyarakat desa setempat, yaitu kurangnya diversifikasi tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat Desa Sukadana. Yang kedua, tantangan masyarakat. Hampir setiap hari, limbah rumah tangga akan tercipta, baik dari dapur maupun halaman rumah. Alangkah baik jika dapat dimanfaatkan limbah-limbah tersebut sehingga tidak terbuang percuma dan berakibat buruk bagi lingkungan. Sampah limbah plastik dapat dijadikan sebagai wadah penanaman tanaman, sedangkan limbah dapur dapat dijadikan pupuk organik bagi tanaman serta akan baik untuk nutrisi tanaman. Adapun program utama yang kami laksanakan selama kegiatan KKN yaitu yang pertama, sosialisasi diversifikasi pangan lokal serta dampak limbah rumah tangga. Yang kedua, pemanfaatan lahan pekarangan secara efektif untuk budidaya tanam multikultura. Yang ketiga, melakukan sosialisasi pembuatan larutan perangsang tumbuhan yaitu koenzim. Yang keempat, sosialisasi kesehatan ternak. Yang kelima, program penghijauan. Yang keenam, pembuatan UMB. Dan adapun program tambahan yang kami lakukan, yang pertama yaitu kegiatan bersih-bersih, kegiatan literasi, kegiatan sosialisasi program Dagu Sibu, dan penerapan 3M. Adapun luaran yang kami gunakan yaitu seperti publikasi media massa, lab kegiatan dan acara, video di YouTube, dan hasil produk yang berupa UMB. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Program kerja utama yang pertama yaitu sosialisasi diversifikasi pangan lokal serta dampak limbah rumah tangga. Di mana dengan adanya sosialisasi diversifikasi pangan ini diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sukadana, dapat mengetahui serta memahami terkait konsep diversifikasi pangan serta dapat menemukan ataupun mengganti makanan pokok, jagung ataupun sorghum. Kemudian program utama yang kedua yaitu pemanfaatan lahan pekarangan. Lahan pekarangan dapat dimanfaatkan untuk penanaman sayuran maupun buah-buahan. Upaya dalam pemanfaatan pekarangan ini guna mengajak masyarakat, khususnya para ibu-ibu yang ada di Desa Sukadana, untuk mengurangi biaya keperluan dapur dengan menanam sayur-sayuran seperti cabai, terong, tomat, sawi, kangkung, pakcoy, dan sayur-sayur lainnya. Selain dapat membantu mengurangi biaya keperluan dapur, juga dapat memberikan kesan asri terhadap pekarangan rumah.
Kemudian sosialisasi kesehatan ternak. Nah, kegiatan sosialisasi kesehatan ternak ini dimaksudkan sebagai upaya pemilik hewan peliharaan lebih menjaga kesehatan dan kebersihan hewan yang dipeliharanya. Kegiatan sosialisasi kesehatan ternak ini dihadiri oleh masyarakat sekitar Dusun Mongge, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Kemudian ada program penghijauan. Program penghijauan ini sendiri yaitu penanaman pohon di luar kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, antara lain pada area fasilitas sosial atau umum, ruang terbuka hijau, jalur hijau, pemukiman dan tanaman. Dan taman. Desa Sukadana termasuk dalam kawasan desa wisata yang membutuhkan penghijauan di sekitar jalur bypass dan jalan utama desa. Kemudian sosialisasi pembuatan ekoenzim. Ekoenzim sendiri merupakan salah satu alternatif pemanfaatan limbah organik menjadi suatu produk dengan nilai ekonomi dan nilai manfaat yang tinggi. Ekoenzim sering disebut sebagai cairan multiguna karena dapat digunakan baik di bidang rumah tangga, pertanian, peternakan, maupun di bidang industri. Target dalam sosialisasi ini merupakan ibu-ibu rumah tangga yang diharapkan dapat memanfaatkan limbah rumah tangga yang digunakan, khususnya sisa sayuran yang dibuang, sehingga dapat dibuat menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti produk ekoenzim ini. Yang terakhir yaitu pembuatan urea molasses block atau UMB, di mana urea molasses block atau UMB ini dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau suplemen untuk ruminansia. Urea molasses block yaitu pakan tambahan untuk ternak seperti sapi, kerbau, domba, dan kambing yang dibuat dari bahan baku urea molasses atau tetes dan bahan-bahan lain termasuk mineral yang diolah sedemikian rupa sehingga berbentuk padat dan keras. Baik, selanjutnya untuk program kerja tambahan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait program-program kerja tambahan kami. Yang pertama ada kegiatan bersih-bersih. Nah, kegiatan bersih-bersih ini kami lakukan setiap minggu, yaitu tepatnya pada hari Jumat. Nah, kegiatan bersih-bersih ini tujuannya untuk membantu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar Desa Sukadana, sehingga masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman. Kegiatan bersih-bersih ini kami lakukan di kantor Desa Sukadana dan di daerah dusun yang ada di sekitar Desa Sukadana. Dengan adanya kegiatan Jumat Bersih ini merupakan rangsangan yang diberikan oleh perangkat Desa Sukadana kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan untuk menuju keluarga yang lebih sehat. Nah, kegiatan Jumat Bersih ini juga dapat memotivasi masyarakat Desa Sukadana untuk bergotong royong membersihkan dan menjaga lingkungan sekitar yang bersih dan nyaman. Nah, terutama untuk sampah plastik. Kemudian yang kedua, proker yang kedua yaitu kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini untuk membantu anak-anak yang ada di Desa Sukadana yang mengalami keterlambatan dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Kegiatan ini kami laksanakan setiap hari pada malam hari, yaitu tepatnya setelah sholat maghrib sampai dengan azan isya. Nah, dari hasil pengamatan yang kami lakukan, banyak anak-anak yang ada di Desa Sukadana masih mengalami keterlambatan dalam hal membaca, sehingga kami membantu anak-anak di sana untuk dapat meningkatkan kemampuan atau keterampilan membaca mereka. Selain belajar membaca, menulis, dan berhitung, kami juga mengajak anak-anak yang ada di Desa Sukadana, khususnya pada setiap malam Jumat untuk mengaji bersama. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu penerapan 3M.
Gerakan 3M ini terdiri atas memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, mencuci tangan ini merupakan upaya yang dirasa paling efektif dalam mencegah persebaran COVID-19. Mencuci dan menggosok tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir, dan menjaga jarak yang dimaksud adalah menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter dimanapun kita berada. Seperti gambar yang bisa dilihat, ini contoh kegiatan kami dalam penerapan 3M. Selanjutnya yaitu sosialisasi program Dagu Sibu. Apa sih Dagu Sibu itu? Yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Jadi sosialisasi Dagu Sibu ini dilakukan untuk pendekatan terhadap masyarakat dengan memberikan informasi yang tepat terkait dengan penggunaan obat yang benar, mulai dari cara mendapatkan sampai dengan membuang obat yang sudah habis. Nah, Dagu Sibu ini merupakan salah satu program untuk meningkatkan cara pengelolaan obat yang baik dan benar, yaitu melalui informasi tentang bagaimana cara kita mendapatkan obat tersebut, menggunakannya, menyimpannya dengan baik, dan membuang obat dengan tepat. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman yang lain. Baik, selanjutnya pembelajaran selama kegiatan KKN di Desa Sukadana. Adapun pembelajaran yang kami dapat dari program kerja KKN di Desa Sukadana tersebut ada 4, yaitu yang pertama, mendapatkan ilmu dan pengalaman tentang pemupukan tanaman jagung. Jadi pada saat waktu-waktu senggang yang kita laksanakan pada saat KKN di Desa Sukadana tersebut, kita mengikuti petani-petani yang ada di Desa Sukadana tersebut untuk mengetahui tata cara pemupukan di desa tersebut. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan tentang adat istiadat masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, mengetahui sistematis birokrasi yang ada di Desa Sukadana. Kemudian yang keempat, mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara berkehidupan yang rukun dalam bermasyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah 45 hari kegiatan KKN dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sangat antusias atas adanya program kerja yang dilaksanakan selama KKN ini. Terdapat 6 program kerja utama dan 4 program kerja tambahan. Seluruh kegiatan selama KKN mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan diharapkan dapat terus dikembangkan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian saran yang dapat kami sampaikan yaitu mahasiswa melakukan observasi lebih maksimal untuk mengidentifikasi masalah yang timbul di masyarakat dan meningkatkan keakraban dengan masyarakat setempat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.